Bab 7. Kalian memang jodoh. Canari yang memperlahan langkahnya berkata, lebih baik saya mundur ngelamar pekerjaan di sini. Dengan nada kecil ketika melihat bahwa pria yang menyebalkan itu merupakan salah satu orang terpenting di perusahaan itu. Basten yang peka dengan reaksi Canari. Dia langsung mencengkram tangan gadis itu yang sangat putih dan mulus langsung menuju lift khusus bagi pegawai-pegawai dengan jabatan tertinggi di perusahaan itu. Keduanya sudah berada di dalam ruangan yang begitu mewah dan elegan. Lalu pria itu menyuruh Canari untuk duduk. Sementara Basten duduk di kursi di bagian meja kerjanya. Keduanya dalam posisi berhadapan. Lu ngapain tadi memundurkan langkahmu waktu kita masih di lobi? Tanya Basten yang sudah berada di kursinya. Apa urusan lu nanya? Mau mundur? Mau maju? Mau ngapain? Suka-suka gue lah. Jawab Canari yang merasa tidak nyaman berada di tempat itu. Lu itu calon pasangan hidup gua bocah. Sewajarnya kalau gua ada urusan untuk nanya. Pria itu menggodanya dengan mengangkat satu alis matanya. Sebel deh berhadapan sama lu. Gadis itu berdiri dan ingin keluar dari ruangan itu. Hei bocah, lu mau kemana? Duduk. Atau gua harus menghancurkan kesukasterisanmu sekarang, ancam Basten ketika melihat Canari yang hendak mau keluar dari ruangan itu. Gadis polos yang gemetar dengan perkataan itu. Dia langsung memandangi ruangan yang sangat elegan itu yang sudah tertutup dan hanya mereka berdua di dalamnya. Jangan. Aku tidak mau. Apa gak ada perkataan lain selain itu? Lihat, aku takut dan merinding jadinya. Gadis itu berkata penuh dengan rasa takut dengan nada memohon. Makanya, lu harus dengerin dan nurut sama calon laki lu. Jangan sok hebat, sentak Basten sambil menyiaratkan bola matanya supaya Canari duduk kembali. Canari yang ketakutan dengan perkataan pria itu, dia akhirnya memilih untuk duduk kembali. Sementara Basten sibuk menelpon seorang pegawai untuk masuk ke ruangannya. Sebenarnya, biar lu tahu, apa yang telah terjadi padamu hari ini. Atas penolakanmu pada instansi itu, semua itu penyebabnya kakek gua. Jadi kemanapun lu pergi nyari pekerjaan, pasti tidak akan diterima, kecuali di perusahaan ini. Basten menjelaskan kepada gadis itu yang sebenarnya, kenapa tiba-tiba dia ditolak. Keheningan setelah Basten berkata demikian hampir 15 menit, dengan kepura-puraan sibuk dengan HP-nya masing-masing. Permisi Pak. Tiba-tiba suara seorang wanita yang bernama Melsi terdengar dari luar ruangan itu. Wanita yang disuruhnya tadi untuk datang ke ruangannya. Iya. Silakan masuk, ucap Basten kepada Melsi yang sudah berada di luar pintu ruangannya. Tolong dipekerjakan di sini wanita ini. Silakan masukkan dia di bagian pekerjaan yang tidak terlalu membuat saya pusing dalam bidang pekerjaannya. Perintah Basten kepada Melsi sambil melihat Canari yang terdiam di kursinya. Kemudian, tempatkan dia di ruangan yang lumayan berjauhan dari ruangan saya. Jawaban Melsi meragukan, sambil melihat Canari dengan tersenyum. Kenapa Tidak ada Silakan laksanakan saja yang saya perintahkan. Basten bicara dengan tegas kepada Melsi. Melsi terkejut dengan perkataan atasannya itu. Dia pusing jadinya. Karena baru aja kemarin pemimpin tertinggi perusahaan itu menelpon dan menyuruh Melsi agar karyawan baru, itulah Canari, harus ditempatkan di ruangan yang berdekatan dengan Basten. Maaf Pak, bisa kita bicara sebentar?
Melsi berbisik di dekat pria itu. Apa? Tanya pria itu singkat. Begini Pak, saya harap Bapak jangan mempersulit saya dalam hal ini. Tolong. Melsi bicara dengan nada yang pelan. Siapa yang mempersulit kamu? Kamu pikir saya sedang mempersulit Anda? Emangnya yang saya suruh itu sulit menurut Anda? Sepertinya saya bukan menyuruh kamu angkat semen, angkat besi. Iya kan? Ucap Basten melihat Melsi sedikit kesal. Pak, wanita itu bernama Canari kan? Calon pasangan hidup Bapak, ucap Melsi sambil bertanya. Tahu dari mana nama gadis itu? Jawab Basten sedikit kaget. Kemarin kakek lu nelpon gue, dan mempercayakan sama saya calon pasangan hidup lu ini yang bernama Canari, dan menyuruh saya juga untuk memposisikan dia di ruangan dekat dengan ruangan Bapak, dan juga pekerjaan yang harus berkaitan dengan Bapak. Jadi saya lebih nurut dan mengikuti perintah pemilik perusahaan ini daripada mengikuti perintah Bapak. Melsi menjelaskan yang sebenarnya kepada Basten, hingga membuat pria itu terkejut. Bikin kesal aja kakek tua ini. Entah apa sebenarnya yang paling berarti sampai gue harus dijodohin, dan harus menikahi gadis ini. Apa sih untungnya menikah ini? Kalau hidup gue yang sekarang ini lebih nyaman dan bebas memilih sesuka hati gue wanita yang gue inginkan. Dengan penuh perasaan kesal terhadap kakeknya, pria itu melihat Canari yang sedari tadi duduk berdiam di kursinya. Hei bocah, lu udah siap, ayo kita nikah aja sekarang. Perkataan Basten yang mengagetkan Canari yang dari tadi terdiam. Mendengarkan perkataan itu, Canari langsung berdiri dan pergi meninggalkan ruangan si Basten. Hei, lu mau kemana? Apa lu gak dengar yang gue bilang ini? Basten berteriak keras memanggil Canari yang tiba-tiba aja keluar dari ruangannya. Teriakan itu membuat bisikan dari ruangan-ruangan yang bersebelahan dengan ruangan Basten hening. Gus, kenapa gak lari? Lu kayak kebelet gitu. Ngajak anak orang nikah dengan cara seperti itu. Melsi tertawa kecil menyindir pria berbadan tinggi itu yang jarang ditemukan cara melamar anak orang seperti yang barusan Basten utarakan. Basten tidak menanggapi perkataan Melsi. Ia langsung menyusul kepergian Canari. Namun Canari belum pergi jauh darinya. Gadis yang sudah berwajah tegang itu sedang berdiri dan menunggu pintu lift terbuka. Canari. Panggilan yang selayaknya kepada bocah. Di sana Chan sedang menyentak-nyentakan kakinya kesal karena pintu liftnya belum juga terbuka. Hei bocah. Lu gak dengar yang gue bilang tadi? Gue mau kita nikah sekarang. Basten mendekati Canari. Nama gua bukan bocah. Nama gua Canari. Gadis itu memaksakan dirinya berbicara dengan penuh kekesalan. Kamu ini benar-benar pria menyebalkan. Tahu gak? Memang iya, gua lelaki menyebalkan. Basten malah ngeledekin gadis itu. Canari. Tiba-tiba panggilan dengan nada tua yang membuat gadis itu menoleh, dengan tebakan pasti ini orang yang mengacaukan ini semua. Canari menoleh ke arah suara itu. Ternyata benar, itu suara pembuat masalah, yaitu kakek Joko. Iya kakek, jawab gadis itu pelan saat menoleh ke arah pria tua itu seiringan dengan perkataan Basten juga saat melihat kakeknya. Pria tua itu tersenyum ketika melihat cucu dan calon pasangan hidup cucunya. Aduh nak, kalian ini benar-benar jodoh. Suara kalian aja kompak sama kakek. Pria tua itu malah kelihatan bahagia dengan perkataannya.
Ia gak tahu apa sebenarnya terjadi sejak dari ruangan cucunya itu. Jodoh. Amit-amit, Canari berbisik pada dirinya sendiri dengan nada kecil. Dia gak tahu bahwa bisikan itu masih terdengar oleh kedua pria itu. Hei bocah, lu ngomong apa barusan? Basten terlihat kesal dan sedikit emosi dengan perkataan gadis itu. Emang lu dengar apa yang gua bilang barusan ya? Canari tersenyum tipis. Bocah ini benar-benar suara kesal Basten. Aduh, kalian ini kayak Tom dan Jerry. Dikit-dikit berdebat, dikit-dikit berantem. Sini-sini, ayo ke ruangan Basten. Hari ini kakek sengaja datang ke kantor untuk menyambut kedatangan calon mantu kakek. Pak Joko, kakeknya Basten, mengajak kedua orang itu ke ruangan Basten sambil melihat Canari yang masih berdiri. Gak, aku gak mau. Lebih baik gue pulang saja. Lebih baik gue tidur-tidur di rumah, daripada gue harus bekerja satu perusahaan dengan pria yang sangat ramah ini. Canari menatap Basten dengan tatapan benci dan kesal. Ramah. Pria tua itu terkejut saat mendengarkan sebutan cucunya barusan. Yang baru kali ini cucunya disebut ramah. Maksudnya rajin kek. Hei, Basten mendekati Canari dan menutup mulut gadis itu, sambil menggerakkan langkah gadis itu ke ruangannya. Ayo jalan. Kalau orang tua itu nyuruh, harus dituruti. Jangan nolak. Canari mencoba melepaskan tangan Basten yang masih menutupi mulutnya. Namun kekuatan gadis itu tidak sebanding dengan kekuatan pria kekar itu. Lanjut ke part berikutnya. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu.